Kita boleh pintar, kita boleh apapun, tapi kalau attitude kita, sikap kita tidak bisa menunjukkan bahwa saya ini sebagai manusia, orang tidak akan anggap kita. Ya, itu terjadi di kantor. Saya kreatif dan inovatif. Jadi ini tema utamanya, pentingnya pendidikan bagi generasi muda Papua. Tapi hari ini, jam ini, khususnya beberapa waktu ke depan, kita bahas tentang saya kreatif dan inovatif. Waktu saya kuliah hanya saya belajar karena kampus saya dulu ajarkan tentang kreatif minority. Jadi kita kreatif di tengah minoritas, itu sama kayak kita orang Papua. Kita orang Papua sedikit tapi bisa jadi kreatif di mayoritas yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Saya kreatif dan inovatif, berarti sudah tahu. Iya toh? Ini tema ini berat sekali. Kalau saya kreatif dan inovatif berarti sudah, jadi saya tidak usah bahas. Atau bagaimana? Makanya saya tambah ini ya, melahirkan pemuda berwatak kreatif dan inovatif. Kita tujuannya ke sini. Jadi di dalam pendidikan itu untuk menunjang kita punya pendidikan nanti bisa kan? Saya tidak akan baca di luar yang orang punya pengalaman, tapi seperti Pak Jogjalu sampaikan, mungkin lebih banyak juga akan saya sharing tentang kehidupan saya. Orang tua saya latar belakang itu pendeta yang diangkat dari misionaris, tidak dapat gaji, gajinya hanya dari persembahan, dan itu juga HPD itu. Tapi puji Tuhan saya bisa dapat sampai gelar master. Itu karena siapa? Karena Tuhan ya. Itu pertama. Yang kedua apa? Karena saya jadi kreatif dan inovatif ini. Selama saya kuliah bukan di Papua saya. Kuliah hidup di orang punya saudara-saudara juga di Jawa sana. Jadi pelajaran yang saya mau kasih ini bukan dari luar. Ini semua kehidupan apa yang ada dalam pada saya. Jadi kalau bisa kita belajar sama-sama, bisa kita ini. Tapi untuk pendidikan ya saya sudah capek, gitu ya. Nah ini potret kehidupan di Papua ya. Ini terlalu kecil. Saya ada bikin dari beberapa ya. Dari semua sisi ini sebenarnya Papua itu agak sulit ya. Dari segi agama, ajaran-ajaran agama, terus pemerintahan ya, pemerintahan politik tentang Papua, otsus Papua, pendidikan. Kalau pendidikan ini yang kita bahas, kesehatan, ini semua jadi masalah di Papua ini. Papua yang sanggup bicara hari ini tema yang tentang pendidikan itu di sini ya. Tapi masalah pendidikan yang membuat orang untuk kreatif, inovatif itu guru-guru lebih paham dari saya sebenarnya. Saya tidak tahu, saya tidak jadi guru. Saya lebih ke orang yang sudah bisa baca, bisa menghitung, itu baru saja. Dosen itu kan enak ya, tinggal kasih tugas, tinggal kasih materi, cari ya begini-begini. Seperti itu. Yang lebih berat itu kan guru SD, SMP, SMA itu agak berat. Mereka lebih pengalaman bagaimana caranya untuk mendidik anak di tema tadi, kreatif dan inovatif. Tapi kami belajar ini tambahan ya, ilmu tambahan. Jadi sambil saya sekolah, sebenarnya saya bisa bikin apa untuk menunjang saya, untuk saya hidup. Seperti itu ya. Itu ya nanti kita belajar. Jadi sambil jalan kalau ada pertanyaan bisa ada yang ganjal begitu bisa angkat tangan. Tapi kalau tunggu sampai selesai ya tidak apa-apa juga.
Ini gelap juga. Ini bisa lihat. Ini apa? Oh, berarti saya tidak bisa lihat. Silo dan ini kehidupan di Papua juga. Ini tentang ideologi ya. Orang tebang kayu, kasih saja begitu dan lain sebagainya. Ini ya. Bisa toh? Ini juga. Ini Freeport ya. Jadi ini kehancuran alam yang sementara di Papua terjadi. Jadi ini Freeport yang sementara dulunya mereka ambil di atas ya. Mereka buka itu lubang tanah yang besar-besar, ambil emas dan kawan-kawannya semua di sini. Sekarang pakai teknologi, jadi mereka tidak lagi kasih lubang open pit begini, tapi bor di dalam ya, bor di dalam. Ini yang sementara kita alami di Papua. Ini ya, ini. Kemudian ini lagi diboreng kepala manusia. Pertanyaan saya, jangan sampai kita juga dibuat begini atau aman. Kita lanjut. Ini masalah-masalah ya. Jadi mentalitas manusia Papua pasca pengkondisian tadi ya. Jadi saya sebut di atas itu sebenarnya ada yang sengaja maupun tidak sengaja orang lakukan. Jadi yang saya bahas di sini itu setelah manusia dikondisikan seperti itu, beberapa hal yang sebenarnya terjadi sama orang Papua. Yang pertama itu, ini rusaknya etika dan moral, ya, etika dan moral. Jadi pertama saya kasih lihat tentang alam tadi ya, semua itu kita bisa lihat, bisa loh, bisa lihat. Yang kedua yang terjadi itu yang tadi manusia itu. Nanti materi ada satu lagi itu sebenarnya tentang IT. Karena yang di atas tadi yang di kepalanya tidak ada. Justru moral ini, etika ini memang tidak tertanam. Itu yang Pak Bika sampaikan tadi. Pendidikan tentang apa tadi? Pendidikan apa tadi? Informal. Informal itu apa tadi? Moral dengan itu tadi gimana? Informal toh? Yang dapat tadi siapa? Apa? Ya, karakter itu di sini. Sebenarnya ini saya bahas tentang karakter. Jadi ada hal yang sebenarnya hilang karena orang tua ini mereka lebih banyak sekarang kan kita lihat toh di kampung itu dikasih uang ya toh. Saya justru bingung. Kemarin saya baru dari distrik Wame, itu salah satu kampung. Dulu saya besarkan di sana di kampung. Saya pergi dulu itu orang ramai di sekeliling gereja. Tapi kemarin saya pergi itu rumah-rumah kumuh. Saya bingung ini orang-orang ini kemana? Justru semakin maju bukan semakin berkembang, tapi tidak ada orang. Mengerti? Mengerti kan tidak? Mereka kemana sekarang? Di kota. Terus bikin apa? Bikin putar-putar saja. Ini yang menjadi masalah Papua ini. Ya. Makanya anak-anak ini mau diajar sama siapa? Pendidikan tentang informasi dapatnya dari mana? Nah, itu yang saya bilang, sekitar orang kita lihat yang depan-depan yang orang kasih rusak lingkungan, kekayaan alam, kita tidak lihat. Sebenarnya kita kota ini juga dibor. Toh orang tua kita sendiri yang sebenarnya cabut itu tidak bisa isi lubang itu. Tadi yang manusia kota tadi sudah lihat toh itu
Jadi setelah itu ya yang hari ini yang kita rasain ya, krisis etika dan moral, maki-maki. Dulu itu tidak seperti itu, tapi angkatan setelah saya kan tidak tahu 2008 itu sudah keluar dari sini. Setelah itu saya datang ke Kasablanca itu sudah tembok tinggi sekali, katulisan itu masalah di sana. Dulu tidak begitu. Itu karena memang parah sekali itu. Datang begini, ruko-ruko ini semua dikasih apa? Jeruji itu besi besar ini. Ini memang orang Wamena terlalu jahat ya. Dulu tidak begitu. Itu kenapa? Karena tadi ada yang rusak, ada yang masalah dalam kita hidup ini. Ya. Itu masalah yang ini. Yang berikut, gengsi ya. Ini terlalu silo. Tidak apa-apa yang tadi saya baca. Yang berikut gengsi. Ini juga terjadi. Tadi sudah sampaikan juga itu. Sudah ada sesuatu tapi maunya ini lagi. Itu gengsi loh. Ini hal-hal ini terjadi. Kemudian yang berikutnya itu tentang apa? Malu mengakui diri sendiri. Orang Papua itu banyak. Orang Papua itu banyak ya. Ini orang-orang yang otaknya sudah dicabut itu. Sudah tahu Papua tapi bikin kayak Papua. Itu hati-hati. Itu nanti pertanyakan diri, memang saya ini Papua kan atau bagaimana? Yang berikut, minder di hadapan banyak orang. Ini juga generasi kamu ini dapat. Mau tanya tapi ragu-ragu. Nanti teman jawab baru ini tadi saya bilang Pak. Kenapa tidak bilang kepada Pak dia tadi? Itu karena tidak ada sesuatu di dalam otak ini sungguh otak. Isinya tidak ada. Yang berikut itu tentang citra diri yang rendah. Saya kasih tahu cepat-cepat ya. Yang berikut itu malas. Malas itu yang tadi sudah sampaikan. Mau usaha itu pikir sampai ingin berteman dengan kelompok. Orang-orang ada di mana dia pergi. Ini berbaur kan atau yang arah ini tadi satu tempat semua juga. Itu tidak bisa maju. Tidak bisa maju. Nah itu orang pendatang ini, saya orang di sini, itu tidak bisa maju. Ya. Jadi sebenarnya kan kita sama-sama manusia, jadi berbaur supaya ada hal yang kita bisa dapat. Usaha tadi yang cerita banyak itu kan begitu. Kita dikasih modal sama-sama misalnya. Tapi saat kita mulai untuk mencoba, misalnya kalau ada modal, teman dia sering jadi. Itu kadang begitu. Ini membentuk ya mentalitasnya apatis, hedonisme yang senang-senang saja. Apatis itu malas tahu itu ya. Besok nanti ke Bugima dia jalan modal mandi, padahal bodoh juga Pak. Ya tahu teman-teman lain, coba lihat sampai kiri kanan datang ke tidak. Kamu ini dapat makan, segala macam. Susahnya apa? Itu dia tidak datang, tidak tambah. Nanti dia punya lubang kepala tambah besar lagi. Itu mau pengasuhnya kan, mau siapa mau kasihnya dia susah nanti. Semoga yang ini juga tertampung ya. Jangan sampai bocor gitu. Yang berikut itu hedonisme ya. Jadi maunya itu hanya jalan saja senang-senang. Ajak teman makan di bakso apa begitu. Padahal
tidak ada uang, tapi maunya senang-senang. Itu. Ini karena tidak ada ini ya. Pragmatis itu maunya yang suka-suka instan saja itu. Yang penting jadi. Oh ada tugas, Pak Guru kasih. Kawan, kau pikir mana tempat saya ini? Guru kasih tugas itu bukan antara benar dan salah ya. Guru kasih tugas itu bukan menilai kau benar dan salah, tapi bagaimana untuk kau paham atau tidak saat kau kerja itu. Paham? Paham atau tidak? Materi keras toh. Ini memang konteks kamu, jadi saya harus kasih tahu. Saya siapkan setengah mati tadi. Model hari ini sekarang begitu ya. Guru kasih tugas, tapi maunya kawan kos kerjakan tidak saja tuh. Pada orang pendidikan dulu di sana, Martin Heidel, di tahun-tahun ini memang di Jerman mengalami hal yang sama kayak kita di Wamena ini. Di Wamena ini Forju sudah ada di atas ini. Di kampung-kampung itu sudah dipasang semua toh. Sudah lihat atau tidak? Sudah toh. Bisa telepon, justru sekarang di kampung lebih kencang toh. Orang mengalami banyak stres, depresi, hidup ini bagaimana dan lain sebagainya. Macam tadi saya bilang itu, waktu tahun 2000 sana 1999, 98, 95, dulu yang di tempat saya pergi itu orang bikin ini di gereja ini satu dusun itu ini keliling ini orang banyak dulu. Sekarang tidak ada. Kemarin saya pergi itu tidak ada. Baru kakak sementara ada di Kominfo. Kami turun kasih materi-materi. Kenapa kasih materi tentang ada materi edukasi tentang anak-anak angkatan ini, ada anak SMA. Sebagai manusia supaya bisa melampaui cara berpikir manusia modern, kemudian ia perlu untuk menemukan kembali rumah dia. Ini sebenarnya jadi ini yang dia bilang. Jadi ini yang bagaimana untuk cara berpikir kreatif itu di sini. Kalau kita ini agak keliru. Jadi ini yang saya mau bilang. Ini orang Jerman ini. Yang ciptakan segala macam hal juga ini orang-orang ini. Jadi yang dia bilang itu begini, untuk hari ini dia bilang itu kembali, sebenarnya kita kembali. Jangan sampai kita pikir kita ini bukan apa baru lupa kita berdiri. Mengerti kan tidak? Manusia itu manusia ya, bisa kerja keras tahu bedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya toh. Tapi sekarang yang jadi apa? Yang buruk itu ya dikejar atau yuk kan tidak. Di kantor itu ada wifi, jadi saya tidak tahu. Adik-adik sekali ini angkatan adik-adik itu pergi duduk sampai nanti pagi lagi saya bisa ketemu dari situ. Tidak tahu kenapa. Orang sekarang itu kita itu boleh pintar ya, pintar. Ini boleh, tapi kekurangan itu di attitude ini. Attitude itu apa? Sikap ya. Sejatinya kekuatan pengetahuan dan skill ya, yang pakai tua hari ini tidak ada. Biasanya tadi sudah sampaikan juga soft skill itu. Pengetahuan dengan soft skill yang nampak tidak ada apa-apanya tanpa didasari oleh sikap ya, attitude yang baik. Kita boleh pintar, kita boleh apapun, tapi kalau attitude kita ini tidak ada, orang tidak akan ikut kita. Falsafah terus bermain dan berpikir. Itu orang-orang kreatif. Yang berikut, spontanitas dari manusia adalah sumber kreativitas. Yang berikut lagi, beberapa ciri orang kreatif: terbuka, percaya diri, berpikir menentang arus ya, gigih dan tidak takut gagal.